Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komedian Nina Carolina alias Mpo Alpa meninggal dunia setelah 3 tahun berjuang melawan penyakit kanker. Jenazah Mpo Alpa dimakamkan di Komplek Makam Kujaran Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat sore. Komedian Nina Carolina alias Mpo Alpa menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Darmais Jakarta, Jumat pagi pukul 8.31 WIB. Jenazah Mpo Alpa kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Tiba di rumah duka, jenazah Mpo Alpa disambut isak tangis keluarga serta kerabat. Kabar duka berpulangnya Mpo Alpa disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Keduanya juga langsung mendatangi rumah duka untuk bertakziah atau melayat. Raffi Ahmad menyebut Mpo Alpa sudah berjuang melawan kanker sejak 3 tahun lalu. Dalam proses pengobatannya, Mpo Alpa hamil hingga melahirkan anak kembar Oktober tahun lalu. Mpo Alpa udah sakitnya udah lama, tapi kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa karena memang almarhum sendiri semasa hidupnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan bukannya kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak Nina juga nggak mau kasih tahu siapa-siapa. Selain Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, sejumlah artis tanah air menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Mpo Alpa. Jenazah Mpo Alpa dimakamkan di TPU Kanjuran, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat sore. Isak tangis kesedihan dari keluarga, sahabat, dan kerabat mengiringi almarhumah ke tempat peristirahatan terakhir. Suami mendiang Mpo Alpa sangat berduka menyaksikan jenazah istrinya dimakamkan. Sosok Mpo Alpa mulai dikenal publik pada tahun 2018. Saat itu videonya yang meminta diajak ke mall oleh suaminya viral di media sosial. Selain dikenal sebagai komedian, Mpo Alpa juga memandu beberapa acara hiburan di stasiun TV swasta. Dirinya berpulang meninggalkan 4 orang anak, termasuk anak kembar yang baru dilahirkannya pada bulan Oktober tahun lalu. Ya pemirsa, mengisi libur akhir pekan ada sebuah wisata unik, Pasar Hutan Bambu, di mana kita melakukan proses jual beli menggunakan mata uang dari potongan bambu. Wisata unik ini menjadi favorit wisatawan domestik dan mancanegara di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Beginilah para wisatawan domestik dan mancanegara menghabiskan waktu akhir pekan dengan suasana yang diselimuti embun di objek wisata Pasar Hutan Bambu, Tokumila di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Para pengunjung terpukau adanya pasar hutan bambu unik yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari sayur-sayuran, pernak-pernik miniatur, hingga beraneka ragam jajanan khas. Namun tak seperti pasar pada umumnya, pasar hutan bambu tidak menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang dari potongan bambu yang ditukar dengan rupiah untuk berbelanja. Selain suasananya yang asri, alami di tengah hutan bambu, para pengunjung yang datang disambut pesona tari-tarian adat. Aku jujur baru pertama kayak ngerasain pasar ada di tengah hutan. Kalau misalkan kayak di dongeng-dongeng atau kayak cerita-cerita mistis kan emang ada ya, tapi ternyata di sini tuh ada dan menyenangkan gitu. Ini adalah kebangkitan kembali pariwisata Toraja Utara, juga khususnya di Pasar Hutan Bambu ini.
Berwisata sambil berbelanja menggunakan bambu di kawasan alam yang asri dan sejuk di Pasar Hutan Bambu memberikan sensasi tersendiri bagi siapapun yang datang berkunjung. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Puluhan orang dengan gangguan jiwa ODGJ Binaan Lingkungan Pondok Sosial Surabaya antusias mengikuti lomba menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Tingkah pola lucu peserta lomba memancing gelak tawa semua orang. Beginilah keseruan lomba yang diikuti puluhan orang dengan gangguan jiwa ODGJ, warga binaan lingkungan Pondok Sosial Liponsos Keputi Sukolilo, Surabaya. Dengan penuh semangat, mereka mengikuti beragam lomba yang digelar pengurus Liponsos, diantaranya lomba estafet air dan joget. Tingkah lucu penghuni Liponsos saat berlomba tak pelak memancing gelak tawa semua orang. Mereka juga berhak untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia karena mereka juga adalah warga negara Republik Indonesia. Apapun kondisinya, mereka patut untuk merasakan semangat, suasana dan kemeriahan daripada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain estafet air dan joget, para ODGJ ini juga mengikuti lomba fashion show bertemakan perjuangan. Para ODGJ binaan peserta lomba ini merupakan yang terpilih dengan kategori kondisi telah membaik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, 8 ekor lumba-lumba terdampar di Asahan, Sumatera Utara saat air surut. Nelayan berusaha menyelamatkan dengan menyiramkan air hingga air pasang. Inilah video saat nelayan budidaya kerang darah menemukan sebanyak 8 ekor lumba-lumba terdampar di perairan desa Silo Baru, Asahan, Sumatera Utara. Kawanan lumba-lumba terlihat panik dan berusaha untuk melepaskan diri dari surutnya air laut. Agar menjaga lumba-lumba tetap hidup dan selamat, nelayan terpaksa menyiramkan air secara terus-menerus karena cuaca panas ekstrim yang dapat membahayakan keselamatan ikan tersebut. Hampir 2 jam terdampar, pihak Dinas Perikanan dan Kelautan dan PSDKP yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi setelah air pasang laut. Sejumlah kawanan lumba-lumba berhasil digiring ke perairan dalam dengan selamat. Diduga kawanan lumba-lumba masuk ke pantai untuk mencari ikan yang berada di budidaya kerang darah. Ketika air pasang, lumba-lumba itu bisa diselamatkan. Dan akhirnya ketika air pasang, lumba-lumba itu pun sejumlah 8 ekor itu bisa diarahkan ke tengah oleh PSDKP. Setelah berhasil dievakuasi, pemerintah desa meminta nelayan tidak memburu kawanan lumba-lumba dan menjaga ekosistem laut agar tidak punah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seekor monyet ekor panjang berukuran jumbo masuk ke permukiman warga di kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Warga pun resah dengan keberadaan monyet liar tersebut, khawatir membahayakan anak-anak. Sejumlah warga di kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat digegerkan monyet ekor panjang berukuran jumbo yang masuk ke permukiman. Hewan primata ini berkeliaran di sebuah rumah berlantai 3 dan membuat terkejut penghuninya. Warga pun khawatir monyet ini akan menyerang warga, terutama anak kecil yang sedang bermain. Diduga hewan liar ini merupakan monyet peliharaan yang lepas sebab tidak ada hutan dekat kawasan tersebut. Monyet punya warga atau liar, Kang? Liar kayaknya mah. Kemungkinan liar ya, Pak. Tadi ada berapa ekor, Kang, yang satu? Takut digigit atau gimana, Kang? Ya, takut gigit. Banyak anak-anak. Tak hanya berkeliaran di kawasan Melong, hewan yang menyerupai babon ini telah berpindah-pindah ke lokasi Cijerah dan kebun kopi. Warga yang khawatir dengan adanya hewan ini berharap agar dinas terkait dapat menangkap hewan liar tersebut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat ketegangan dan adu mulut dengan pegawai gudang salah satu kantor pembiayaan. Cekcok dipicu saat satu unit mobil dieksekusi paksa lantaran menunggak cicilan selama 2 tahun.
Ikuti kantor. Menghalangi kami melaksanakan tugas. Oke? Apanya bodoh? Jangan, nggak boleh Pak, karena kita jadi... Siapa yang bodoh? Saya tugas. Adu mulut terjadi di gudang salah satu pembiayaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melibatkan antara polisi dari unit Reskrim Polsek Panakukang dengan petugas eksekusi objek jaminan fidusia. Kejadian itu bermula saat polisi hendak memasang garis polisi terhadap mobil jenis SUV hasil eksekusi, namun dihadang sejumlah petugas kantor pembiayaan yang ada di dalam gudang. Ketegangan serta adu mulut mereda setelah polisi melakukan pemasangan garis polisi terhadap mobil jenis SUV yang kini berstatus quo. Status quo kan dengan karena ada di dalamnya laporannya dugaan pencurian atau hilangnya juga uangnya korban. Di dalam mobil itu? Di dalam mobil itu. Ada berapa banyak itu? Menurut daripada korban, jumlahnya 18.300.000 rupiah. Tunggakannya 2 tahun. Sudah 2 tahun. Pas mau ditarik? Sudah ditarik. Setelah ditarik dia dibawa ke sini dari Polsek Panakukang ingin mengeluarkan unit tersebut. Alasannya? Alasannya karena ada laporan di Polsek Panakukang. Perampasan. Perampasan, iya. Sementara itu pihak pembiayaan memprotes sikap polisi lantaran dinilai datang tanpa surat perintah, penyelidikan, dan laporan resmi terkait adanya perampasan mobil. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone Anyus melaporkan. Ya, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas Anyus Pagi bersama Angelica Devagam. Saya Deswita Bionda undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.